Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, shaimin shaimat jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah. Pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-10. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir Ramadan nanti sehingga kita meraih takwa. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir zaman nanti insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi target tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah meraih ketakwaan, menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini yang menjadi tujuan dari puasa. Kita yang berada di masjid ini dengan berbagai varian kelompok umur, ada yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau yang sudah berumur 60 tahun, bila ibadah puasanya dimulai pada umur 10 tahun, tentu sudah 50 kali kita melaksanakan puasa Ramadan. Demikian juga yang 40 tahun, kalau dimulai puasa umur 10 tahun, tentu sudah 30 tahun. Maka dengan begitu lamanya kita melaksanakan puasa itu, tentu kualitas ketakwaan kita semakin hebat. Bila kuliah S1, S2, S3 itu 3 kali sudah, tentu secara keilmuan itu sudah bisa dikatakan mantap. Apalagi kita yang sudah 30 kali melaksanakan ibadah puasa, tentu diharapkan ketakwaan kita juga menjadi ketakwaan yang luar biasa. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dan coba mendalami serta memotret ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memiliki korelasi hubungan dengan ketakwaan yang ada pada ayat 183 Al-Baqarah, setidaknya pada malam ini untuk santapan rohani Ramadan ada 3 ayat yang memiliki keterkaitan dengan la'allakum tattaqun yang ada pada ayat 183 surah Al-Baqarah. Buah dari ketakwaan itu yang bisa kita nanti lihat setelah usainya Ramadan itu ada 3. Pertama, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kamu menjadi orang-orang yang furqana. Furqana itu adalah satu sifat tegas yang dimiliki oleh seseorang
yang dengan sikap tegas itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana pula yang buruk, mana yang jujur, mana pula yang tidak jujur, mana yang perbuatan lurus dan mana pula perbuatan yang curang. Furqan itu pembeda, sifat yang tegas dimiliki seseorang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Lihatkan kepada kami ya Allah yang hak itu hak, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutnya, dan lihatkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil, yang curang itu curang, dan jauhkan kami dari menjadi orang-orang yang curang, orang-orang yang mengikut kebatilan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi takwa itu bisa diukur dengan dijadikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang furqan. Furqan itu kalau kita lihat di antara sahabat Nabi yang diberikan gelar Al-Faruq, ya, yang diberikan gelar Al-Faruq, sahabat Nabi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang faqih, alim, berani, cerdas, jagoan. Itu Umar bin Khattab. Sehingga suatu ketika Nabi memberikan pengajian kepada para sahabiah, para sahabat-sahabat perempuan lewat Umar. Seketika itu bubar para sahabiah. Sehingga Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa bubar para sahabiah?" Rasulullah mengatakan, "Jangankan para sahabiah, setan saja memilih menempuh jalan yang lain bila berpas-pasan dengan Umar bin Khattab." Setan saja takut dengan Umar. Maka kita sesungguhnya tentu merindukan bangsa ini dipimpin oleh orang yang memiliki karakter seperti Umar bin Khattab. Ada satu buku biografi Umar yang dikarang oleh Husain Haikal. Buku itu sangat bagus dan bisa direkomendasikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk juga para caleg-caleg yang sudah terpilih. Sangat bagus sekali diberikan kepada mereka supaya mereka mewarisi sifat-sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari furqan. Dia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, berkah. Jadi orang-orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah puasa, yang kita sudah masuk ke malam ke-10 malam ini, sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam metode penetapan 1 Ramadan kita melalui hisab hakiki wujudul hilal. Maka kita coba pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang betul-betul insya Allah nanti akan meraih takwa. Yang kedua, berkah.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalaulah penduduk satu negeri, termasuk kita penduduk Pekanbaru ini, beriman dan bertakwa, sungguh Allah akan pasti bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan berkah itu? Berkah itu kalau kita buka beberapa literatur tafsir, disebut makna berkah itu adalah nikmat Allah. Nikmat Allah. Berkah juga ditafsirkan dengan kebaikan. Nikmat yang mendatangkan kebaikan, nikmat yang mendatangkan ketenangan, nikmat yang mendatangkan kenyamanan, kedamaian, itu yang disebut dengan berkah. Tidak semua nikmat juga yang mendatangkan kebaikan, ketenangan, kenyamanan. Ada juga nikmat yang diberikan Allah itu justru menjatuhkan, menghinakan. Ini disebut dengan istidraj. Dikasih nikmat terus, dikasih nikmat terus, diberikan kekuasaan terus, turun menurun. Yang diberikan nikmat tak sadar bahwa itu sesungguhnya istidraj. Yang nikmat itu akan menjatuhkan dia ke posisi yang hina dan menjatuhkan mereka ke posisi yang sangat buruk. Ini namanya istidraj. Jadi berkah itu adalah nikmat yang mendatangkan kebaikan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketakwaan itu akan menjadikan orang dalam melaksanakan segala urusan itu mudah. Ada selalu jalan keluar yang diberikan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari semua persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Jadi kalau orang bertakwa tidak gampang stres. Orang bertakwa tidak gampang panik. Tidak ada konsep suntuk bagi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa tahu bila menghadapi persoalan tentu dia akan mengadu kepada Allah. Tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara maju, Jepang, Amerika, maka dengan tingkat individualisme yang begitu tinggi, sehingga tidak ada lagi satu tempat atau orang yang bisa diajak berbagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, sehingga stres. Tidak sedikit kita baca di media-media massa mereka bunuh diri atau membunuh orang lain. Tahun 1937, Bapak Muhammad Nasir
mantan Perdana Menteri Indonesia, tokoh Masyumi, menulis dalam sebuah majalah pedoman hidup yang kemudian dibukukan pada buku Kapita Selekta Muhammad Nasir. Di situ beliau menyebutkan bahwa salah seorang fisikawan terkenal dunia, ahli fisika teori yang bernama Paul Ehrenfest, mengakhiri hidup dengan bunuh diri setelah sebelumnya dia menembak anaknya sendiri. Jadi singkat cerita, di surat yang dia tulis yang ditemukan oleh sahabatnya Profesor Hartman, di situ dia menulis bahwa penyebab dia melakukan tindakan bunuh diri dan bunuh anak itu adalah karena kekeringan spiritual, karena tidak percaya kepada Tuhan dan tidak beragama. Nah, ini bukan sekarang saja, 1937 Paul Ehrenfest sudah bunuh diri. Apalagi kondisi hari ini, ya, mereka stres ya, kemudian sewa apartemen lantai 13, bawa senjata, kemudian dilihat ke bawah ada pesta, dia akan bunuh, akan tembak semua. Ini kondisi-kondisi yang terjadi bila manusia kering dari nilai-nilai spiritual dari agama. Nah, dalam hal ini tentunya bagi orang-orang yang bertakwa tidak melakukan itu, karena orang-orang yang bertakwa dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhraja, jalan keluar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang penting yang perlu kita memastikan bahwa di dalam ibadah puasa yang kita lakukan itu target utama, tujuan utama yang kita raih adalah takwa. Maka kenapa kita selalu gagal pada setiap ibadah puasa yang kita lakukan? Karena kita tidak bisa memanfaatkan capaian yang kita sudah raih, yaitu predikat takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum di ayat itu tidak bisa kita pahami dengan mudah-mudahan dalam hitung-hitungan manusia. Kalau hitungan manusia mudah-mudahan itu maknanya bisa jadi iya, bisa juga tidak. Tetapi dalam hitungan Allah, la'alla, di setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita jumpai itu faedahnya adalah lil jazam. La'alla yang kita jumpai di seluruh ayat-ayat Al-Quran itu faedahnya adalah pasti. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 indikator yang bisa kita lihat nanti setelah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Pertama, kita menjadi pribadi-pribadi yang furqan, yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Di saat hari ini umat Islam sudah banyak yang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Sudah tren umat Islam hari ini mencampur baurkan yang hak dan yang batil. Salat jalan terus, korupsi tambah kuat, jalan terus. Salat jalan terus, kecurangan juga jalan terus. Di saat krisis-krisis yang terjadi di umat Islam hari ini, maka puasa adalah solusi terbaik untuk kita bisa menjadi orang-orang yang furqan. Yang kedua, takwa. Bisa kita lihat indikatornya adalah semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi,
termasuk persoalan bangsa yang kita hadapi hari ini, Allah akan turunkan solusi. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa akan diberikan Allah Subhanahu wa taala solusi terhadap kehidupannya dan keberkahan dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.